Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salat wa atam taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm. وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته وعافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Al-Muhadarah Al-Khamisah, pelajaran yang ke-5 dari kitab Rawai'ul Bayan fi Tafsir Ayatul Ahkam. Pelajaran yang ke-5 ini kita akan bahas tentang adabul isti'dzan wa ziyarah. Adab minta izin dan berziarah. Intinya apa? Bertamu. Kita akan mengkaji surat An-Nur, ayat 27 sampai 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tadkhulu, janganlah kalian memasuki buyutan rumah, ghaira buyutikum, yang bukan rumah kalian, hatta tasta'nisu, sampai atau sebelum kalian meminta izin. Hatta tasta'nisu ay tasta'dzinu. Tasta'nisu diartikan tasta'dzinu, itu minta izin. Wa tusallimu, setelah minta izin terus memberi salam. Nanti kita akan bahas apakah harus minta izin terlebih dahulu
atau salam. Atau salam dulu atau minta izin. Ya. Nanti insya Allah ada keterangannya dalam hukum. Nah. Minta izin sebelum kalian minta izin dan memberi salam ala ahliha kepada penghuninya. Dzalikum, yang demikian itu khairul lakum, lebih baik bagi kalian, la'allakum tadhakkarun, agar kalian selalu ingat. Ya ikhwatal mu'minin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini yang pertama ini, surat An-Nur ayat 27, memerintahkan kepada kita atau mengajarkan kepada kita akhlak yang mulia. Salah satunya itu apa? Akhlak berupa adab bertamu, adab masuk rumah orang lain, ya. Dan bahkan sampai rumahnya sendiri itu dijelaskan dalam Al-Qur'anul Karim, ada adabnya. Ketika perintah itu kita laksanakan, maka itu akan menjadi yang terbaik untuk kita. Ya. Ada beberapa hadis yang menjelaskan bahwasanya ada salah satu sahabat, ya, dalam tafsir Ibnu Katsir bisa dilihat. Hadhi adab syar'iyyah. Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepada hamba-hambanya yang beriman. وذلك في الاستئذان أمر الله المؤمنين ألا يدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. Ya. Jadi kita sekali lagi dilarang masuk rumah selain rumah kita sampai atau sehingga kita minta izin kepada penghuni rumahnya. Kama thabata fi sahih anna Abu Musa hina ista'dzana ala Umar salasan. Abu Musa ini ketika bertamu kepada Sayyidina Umar itu minta izin 3 kali. Falam yu'dzan lahu, dan tidak ada jawaban. Mungkin assalamualaikum, tunggu lagi sampai tiga kali. Assalamualaikum, tidak ada respon dari penghuni rumah. Insarafa, lalu Abu Musa ini beliau pergi. Thumma qala Umar, alam asma' sawta Abdullah bin Qais yasta'dzin. Ya. Jadi Sayyidina Umar pada saat itu di dalam rumah, dan beliau tidak mendengar suaranya Abu Musa itu Abdullah bin Qais. Idzanu lahu fatalabuhu fawajaduhu qad dhahab. Beliau keluar, ternyata sudah pergi. Falamma jaa ba'da dzalik qala ma raja'aka. Terus pada suatu hari ketemu kepada Abu Musa. Ya Abu Musa, katanya engkau bertamu ke rumahku. Iya, teman. Aku sudah izin, sudah salam 3 kali, tapi gak ada jawaban. Maka aku pergi.
Mengapa aku pergi? Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Idza ista'dzana ahadukum thalathan falam yu'dzan lahu falyansarif." Rasulullah pernah bersabda, yang mana Umar ini tidak pernah mendengarnya. Apabila salah satu di antara kalian itu minta izin bertamu, udah salam 3 kali, terus nggak ada respon dari tuan rumah, falyansarif, maka hendaklah dia pergi. Faqal Umar, la ta'tiyanna 'ala hadha bi bayyinatin. Kalau Rasulullah bilang seperti itu, datangkan kepadaku apa? Saksi ini ya. Saksi bahwasanya Rasulullah benar-benar berkata seperti itu. Wa illa au ja'tuha dharban. Atau aku akan memukul kamu nantinya ya. Jangan main-main ini ya. Fadhaba ila mala'i minal ansar fadzakara lahum qala Umar faqalu la yashhad laka illa asharuna. Faqama ma'ahu Abu Sa'id Al-Khudri fa akhbara Umar bidzalik. Terus didatangkan salah satu penduduk Ansar yaitu Abu Sa'id Al-Khudri, dan Abu Sa'id Al-Khudri ini mengabarkan kepada Umar, faqala alhani anhu as-safqi bil aswaq. Ini apa? Para sahabat ya, itu sesuatu yang remeh, yang mana sesuatu itu pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW, mereka itu apa? Mereka itu melaksanakannya. Ini adab intinya. Dan adab ini sering diabaikan oleh banyak orang. Dan bahkan banyak hadis yang menjelaskan tentang adab masuk rumah itu nggak langsung nyelonong, apalagi nyelonong ya. Ya. Mengetok pintu saja nggak ada respon tuan rumah. Salam nggak ada respon tuan rumah. Maka apa? Maka seorang tamu ini dianjurkan segera pergi. Ya. Terus kalau zaman sekarang makai HP, makai telepon. Itu sama sebenarnya adabnya itu. Ditelepon sekali, ya, deringnya kan lama itu, ya, deringnya lama. Jangan ditelepon terus. Cukup sekali, kalau nggak ada respon, sudah nggak ada respon, pulang. Ya. Nggak nelpon sampai 3 kali 5 kali ya. Dan bahkan banyak orang yang nggak punya adab ketika nelpon itu. Ya, pas waktu sholat, waktu jamaah itu banyak orang yang ditelepon orang nggak tahu tadi ini waktunya jam sholat. Meskipun dia itu apa di luar Jawa, tahulah ya, jam sekian ini waktunya telepon, waktunya sholat, mungkin sholat berjamaah ya. Telepon sekali nggak diangkat, telepon lagi ya sampai 3 kali ya. Ini sebenarnya kurang adab sebenarnya. Terus ada hadis yang lain tentang adab ini. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ista'dzana ala Sa'id bin Ubadah faqala assalamu alayka wa rahmatullah. Faqala Sa'ad wa alayka assalam wa rahmatullah. Wa lam yasma' an-nabi sallallahu alaihi wasallam hatta sallama thalathan. Ini ada sebuah kisah. Sa'ad bin Ubadah ini ditamuin oleh Rasulullah. Rasulullah itu sudah 3 kali mengucapkan assalamualaikum. Ya. Gak ada respon. Sebenarnya ada respon dari tuan rumah, dari Sa'ad bin Ubadah ini. Responnya apa? Responnya itu jawabannya gak didengar oleh Rasulullah. Assalamualaikum misalnya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Tunggu lagi, Rasulullah salam lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dijawab dengan apa? Dengan pelan. Sampai 3 kali. Baru setelah itu Rasulullah, karena nggak ada respon dari tuan rumah, Rasulullah langsung pergi.
Sebelum pergi langsung dipanggil oleh Sa'ad bin Ubadah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah ya. Oh, salam pertama kok enggak kamu jawab. Salam kedua kok enggak kamu jawab. Sampai salam yang ketiga kok enggak kamu jawab. Ya, aku ya pergilah. Ya. Mengapa enggak kau jawab ya? Sa'ad bin Ubadah ini, aradtu an astakthira min salamika. Aku ingin engkau banyak mengucapkan salam kepada kami. Yaitu apa? Penduduk rumah kami. Ingin apa? Ingin ngalap berkah. Ya. Ini kan doa kan, assalamualaikum. Assalamualaikum itu doa. Ya. Kalau selamat pagi, selamat sore, selamat malam, itu enggak ada doanya. Ya. Enggak ada unsur doa. Makanya aktivitas kita sehari-hari ini itu kalau kita Kalau kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah, itu ibadah. Ya. Assalamualaikum itu ibadah, itu doa. Mendoakan orang lain. Nah. Jangan sampai seperti yang dilakukan oleh beberapa sahabat. Ya. Yang ketika bertamu ditanyain siapa? Ana. Itu juga enggak beradab itu. Saya. Ya. Ada sebuah hadis juga. An Jabir qala ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fi dainin kana ala abi fadaqtu al-bab faqala. Ini siapa ini? Jabir datang kepada Rasulullah. Ya, ketok pintu. Bertamu kepada Rasulullah. Rasulullah bertanya, "Man dza?" Siapa? Qultu, aku mengatakan ana. Qala, Rasulullah menyatakan ana gitu. Saya. Saya kenapa? Ka'annahu karihahu. Ya, ditanyain siapa kok saya. Ini kan enggak jelas. Mubham intinya ya. Enggak jelas siapa tamunya ya. Maka ketika siapa itu? Saya siapa, si fulan siapa ya? Saya Joko ya. Saya siapa gitu ya. Disebutkan namanya. Oh iya. Ya. Jangan sampai apa? Jangan sampai hanya mengatakan saya. Itu juga enggak adab, enggak punya adab itu. Sama dengan ketika ditelepon. Ya. Tapi ada kala situasi yang berbeda, ya, situasi yang nggak tepat mungkin ya, mungkin ada problem di dalam rumah dan lain sebagainya. Ada tamu ya, itu apa? Boleh seorang tuan rumah ini menyuruh tamunya itu pergi, jangan sekarang. Ya. Wa in qila lakum irji'u, ya, kembalilah, maka kalian kembali. Huwa azkalakum, itu lebih suci bagi kalian. Wallahu bima ta'maluna alim. Ya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ya. Ya, kalau bisa kalau menjadi kurir ya, mengantar barang itu. Ya. Itu karena mereka ya, karena enggak pernah belajar mungkin ya. Adabnya memang kurang. Ya. Dari jauhan itu dari jauhan sepeda motor berhenti itu nampak ini siapa ini ya. Ya. Kok sepertinya ngebut-butan ya. Sampai rumah itu cheat gitu ya. Terus paket. Itu sebenarnya ya, kalau seorang muslim nggak layak, nggak pantas dia melakukan seperti itu. Ya. Sama saja, ya, meskipun dia bekerja dan sibuk atau dan lain sebagainya, ya punya adab, tek, ya, atau ngubel dulu, atau salam dulu, kan apa sih? Ibadah ya. Dia bekerja sudah ibadah, mengantar sesuatu ke rumahnya orang dengan assalamualaikum itu juga apa? Ibadah. Itu sudah panen ibadah sebenarnya. Kalau berapa tempat dia datangin dan mengucapkan salam,
ya itu ibadah sebenarnya. Tapi kesempatan ini jarang diamalkan gitu ya. Ya. Sehingga apa? Sehingga ya pekerjaan dia itu cuman dapat keuntungan dunia saja. Ya. Keuntungan akhirat nggak dia dapat. Dan bahkan menyalahi adab yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi kalau bertamu, ya itu lagi, kalau nggak menjumpai tuan rumah, jangan masuk gerbang. Gerbang dibuka sendiri ya, jangan ya. Ya. Meskipun itu teman sendiri, meskipun itu teman kita sendiri. Ya. Kalau anak kita, bapak kita atau ibu kita dari luar misalkan ya, itu pun itu diajarkan sebenarnya untuk masuk rumah itu. Ya, dianjurkan, tetap dianjurkan. Untuk apa? Untuk salam. Dianjurkan untuk salam. Bahkan ketika kita tadi keluar rumah, misalkan istri kita lagi di dapur lah ya, di mana di belakang misalkan ya, atau pas waktu di kamar mandi, anak-anak kita masih tidur yang kecil-kecil itu, ya kita keluar rumah, assalamualaikum. Meskipun tidak ada yang menjawab assalamualaikum, itu adab. Ketika masuk pun demikian. Pas waktu mereka masih tidur ya, assalamualaikum ya. Mungkin pada saat ini setelah pulang ya, setelah subuh berjamaah pulang, itu mungkin istri kita mungkin capek, ketiduran baca Al-Quran ya, anak kita masih tidur, assalamualaikum, itu adab. Masuk rumah kita sendiri tuh, kita diajari untuk Untuk beradab. Ya, apalagi rumahnya orang ya. Kalau rumahnya orang harus izin terlebih dahulu. Jangan nyelonong gitu aja ya. Gak peduli itu itu rumahnya anak kita, apakah itu rumahnya teman akrab kita, ya jangan sampai nyelonong saja ya. Terus berikutnya, laisa alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghaira maskunatin fiha mata'un lakum. Tidak ada dosa atas kalian memasuki rumah yang tidak dihuni, yang di dalamnya ada kepentingan kalian. Allah mengetahui apa yang kalian nyatakan dan apa yang kalian sembunyikan. Ini tidak dihuni. Ini kan ada asbabun nuzulnya ini. Ya, para sahabat ketika berdagang, ya, pergi berdagang ke Syam, itu kan butuh istirahat di tengah jalan. Dan ini tahu tuh tempat ini memang tempat untuk peristirahatan. Gak ada penghuninya. Maka bisa masuk tanpa izin tuan rumahnya. Karena nggak ada tuan rumahnya. Laisa alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghaira maskunah. Nah, sekarang yang terakhir, kita nggak akan bahas tentang hukum dulu, untuk penjelasan aja dan asbabun nuzul ayat ini. Asbabun nuzul salah satunya dalam ayat ini. Ruya fi sababin nuzul hadhil ayah anna imra'atan, ada seorang perempuan atat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Rasulullah, faqalat ya Rasulullah inni akunu fi baiti 'ala al-halah. Aku berada di rumah dalam kondisi ya, kalau di rumah ya mungkin ya buka aurat, mungkin cuman kaosan toh. Ini perempuan ya, tidak pakai jilbab. Allati la uhibbu ay yarani 'alaiha ahadun. Aku tidak nyaman gitu ya. Tidak nyaman kalau ada orang yang melihat diriku. La walid wala walad. Meskipun itu adalah anakku atau orang tuaku. Fayatini atin. Ya, datangkanlah kepadaku suatu penjelasan ya tentang adab sebenarnya. Adab masuk rumah ya, agar aku enggak dilihat orang gitu ya. Fayadkhulu alayya fa kaifa asna? Apa yang aku lakukan? Ya. Jadi Meskipun itu anaknya sendiri, itu orang tua terkadang seorang ibu itu
nggak nyaman ya. Kenapa orang tua? Apa anaknya kan mungkin sudah besar ya. Ya. Apalagi orang lain. Ya. Ini kenapa? Adab bertamu ini kan untuk apa? Untuk menjaga pandangan. Jangan sampai tamu ini melihat siapa? Melihat tuan rumah yang sedang membuka aurat dan lain sebagainya. Ya. Fa kaifa asna? Apa yang aku lakukan? Aku enggak nyaman gitu ya. Ya. Maka fa nazalat al-ayah al-karimah, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian masuk rumah yang bukan rumah kalian sampai kalian mendapatkan izin untuk masuk. Ya. Ini aja Pak. Ini tadi saya bilang, seorang anak pun itu aja, ya, meskipun nggak wajib, tapi apa? Dianjurkan untuk apa? Untuk minta izin kepada ibunya, apalagi masuk ke kamar ibunya. Ya. Masuk rumah pun itu aja apa? Harus ada tanda-tanda. Betapa banyak para sahabat itu yang melakukan hal itu. Ya, itu masuk ke rumahnya sendiri. Mungkin di dalam rumah itu ada bibiknya, bertamu dan sebagainya. Itu apa? Dengan cara apa? Kakinya itu agak digentakkan. Ya. Atau pakai apa? Dehem. Ya. Itu apa? Membuktikan bahwasanya apa? Ada seseorang di luar. Ada dehem. Sama dengan sampean ya, kalau bertamu, padahal tenggorokannya biasa-biasa saja, tapi apa? Assalamualaikum, nggak ada jawab. Ya, nggak masalah. Ya, itu tanda bahwasanya di depan rumah itu ada tamu, ada seseorang yang mau masuk rumah. Sahabat pun melakukan seperti itu. Ya, ya. Tapi apa? Bukan hanya dehem tok ya, salam, harus salam. Ya, ibadah. Terus asbabun nuzul yang terakhir dalam ayat yang terakhir tadi, ayat 29. Warawa Ibnu Abi Hatim an Muqatil annahu lamma nazala qaulu ta'ala, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum tadi ila akhir ayat. Qala Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, fa kaifa bitujari Quraisy, bagaimana pedagang-pedagang Quraisy alladzina yakhtalafuna min Makkah, maksudnya apa? Mereka ini berdagang dari Mekah ya, dan Madinah ya, terus ke Syam, ke Madinah, ke Baitul Maqdis, walahum buyutun ma'lumah ala tariqah, dan mereka ini punya rumah di tengah jalan itu ya. Mereka kan sering dalam perjalanan kan. Mungkin mereka beli tanah, dibangun rumah di situ. Karena sering dalam perjalanan, maka apa? Mereka bangun rumah. Kalau selesai, ya sudah ditinggal, cuman untuk singgahan saja. Untuk singgahan saja. Walahum buyutun ma'luma 'ala at-tariq, fa kaifa yasta'dhinuna wa yusallimuna wa laysa fiha sukkan. Bagaimana mereka minta izin? Bagaimana mereka salam terlebih dahulu, walaysa fiha sukkan, padahal di dalam rumahnya itu tidak ada seorang pun. Farakhasa subhanahu wa ta'ala, maka Allah memberikan keringanan pada hal itu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat laisa 'alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghairu maskunah. Terus terang ya, zaman dahulu itu rumah itu tidak ada pintunya, cuman satir gitu aja. Ya, zaman dahulu, meskipun satir begitu aja, ya. Atau kalau sekarang itu sudah ada pintunya, tetap ada adabnya. Rasulullah mengajarkan kalau bertamu, kalau sudah menghadap ke pintu, ya sudah ada di depan pintu, nyerong kanan atau nyerong kiri. Jangan di depan pintu pas gini. Itu juga adab ya, adab. Ya, jangan sampai pas waktu Nah, kalau dulu kan cuman satir gitu aja. Itu bisa dibuka. Jangan sampai terus ini ya. Ya.
Jangan sampai seorang tamu itu apa cengok, lihat gini-gini apa. Makanya Rasulullah SAW kalau ada seperti itu halal diculek apa matanya itu. Culek ini boleh itu. Ya, seandainya matanya itu apa luka sampai nggak bisa melihat, itu nggak ada kisos. Ya, itu adab. Jangan sampai menjadi seorang tamu, ya, ya, cengok lihat orang nggak assalamualaikum nggak ada terus ngintip itu ya. Kata Rasulullah culek enai, ya, diculek matanya. Sampai apa? Sampai buta pun itu nggak ada kisos. Ya. Nah, inilah adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini semuanya adalah dzalikum khairul lakum. Ini adalah sesuatu yang baik untuk kalian. Dzalikum azka lakum. Ini apa sesuatu yang suci untuk kalian. Ya, jadi apa? Tidak menyakiti perasaan tuan rumah dengan sikap-sikap tamu yang enggak beradab. Sekali lagi kalau jadi kurir ya atau ngirim undangan ya beradablah. Ya, izin terlebih dahulu. Atau salam terlebih dahulu, assalamualaikum, izin atau pakai salam, atau secara langsung assalamualaikum, ya, assalamualaikum 3 kali. Kalau nggak ada sudah undangannya taruh aja di depan rumah. Jangan memaksa tuan rumah untuk keluar rumah. Allah alam bisawab. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang hukum asy-syar'i, hukum yang awal. Hal assalam qabla al-isti'dzan am ba'dah? Apakah assalamualaikum itu sebelum isti'dzan, sebelum izin, atau setelah izin? Nanti insyaallah akan kita bahas dengan berbagai hujjah dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.